sih nggak jadi masalah, no? Karena pernah di Katolik juga. Di sekolah. Sampai di Bekasi di Islam yang lain, ya kami memang tergolong minoritas, tapi kami di sini itu kerukunan antar umat beragama itu kondusif, terjaga dengan baik. Ahmadiyah Masjid Manado itu seingat saya pada tahun 1986 itu sudah ada, cikal bakalnya sudah ada waktu itu, ya hanya kurang lebih 6 kakak sih ya. Sekarang sudah berapa kakak? Sekarang kalau wilayah Manado dengan kan sudah dibagi 2 cabang. Manado, Sulut 1 Manado dengan Seak Minahasa. Kalau Sulut 1 Manado itu ya sekitar 25 kakak kita itu kurang lebih itu. Tanggapan dari pemerintah setempat sendiri seperti apa, Pak? Kalau tanggapan pemerintah positif sih, Pak. Selama kami di sini aman-aman saja. Selama kami di sini ya ikut sesuai aturan pemerintah lah. Aman, tidak ada yang komplain. Secara umum baik kita di sini. Aman. Walaupun tetangga, antar sesama berlainan agama, responnya bagus terhadap kita juga. Oh, sewaktu? Oh, siap. Pesan-pesan kami di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kami walaupun jemaat Ahmadiyah di sini dari kalangan luar juga, insya Allah marilah kita bersatu, toh kedamaian, toh Pak. Jangan ada permasalahan begitu, karena kita sama-sama umat Islam, umat beragama. Walaupun Pak kita di sini dianggap orang di sini dianggap barangkali ya Pak jauh dari Islam, tapi keyakinan kami Pak di sini tetap kami adalah Ahmadiyah yang sejati, Islam yang sejati. Insya Allah tuh Pak. Ya amin. Jadi tidak ada dusta di antara kita, Pak. Marilah kita berbaur bersama-sama. Alhamdulillah kita berada di rumah perdamaian atau peace center ya, di markas Jemaat Ahmadiyah Sulawesi Utara di Kota Manado. Jadi peace center ini dia memuat foto-foto tokoh-tokoh agama seperti kita lihat di kanan kita yang cinta damai. Sehingga memang karena tugas Ahmadiyah yaitu untuk menyampaikan tentang
hal-hal cinta kasih, kedamaian. Dan saat ini kita pun butuh figur-figur atau suri teladan sebagai panutan kita. Oleh karena itu tokoh-tokoh ini kita taruh di ruangan ini sehingga kita pun bisa terinspirasi dengan tingkah laku mereka, contoh teladan mereka yang intinya mencintai kedamaian. Untuk di pusat ada Peace Center ini ada ruangan yang lebih besar dan megah, dan di sana pusat informasi lebih lengkap. Bisa suatu saat apabila ada kesempatan kita bisa sama-sama kunjungan ke pusat di sana sehingga bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh Ahmadiyah. Intinya sesuai moto yang tertuang di sini, love for all, hatred for none, cinta untuk semua orang, kebencian tidak untuk siapapun. Baik, untuk rumah ini Pak, dari tahun berapa didirikan? Rumah ini kurang lebih sudah 25 tahun yang lalu ya. Tahunnya ini sudah lupa lagi saya itu, cuma sudah 25 tahun yang lalu. Termasuk masjid, rumah misi. Kalau untuk Peace Center ini baru 2 tahun Pak. Baru 2 tahun. Untuk saat ini memang cara yang kami lakukan ya bagaimana supaya kita menampilkan contoh-contoh teladan seperti apa yang kami sampaikan tadi, sehingga kita tergerak ya untuk menjaga toleransi, perdamaian bersama anak bangsa ya untuk Indonesia yang lebih maju. Karena baru teman-teman yang tahu saja ya, ada yang lintas agama, ada juga dari aparat. Keberadaannya cukup menyejukkan lah bagi orang yang melihat ya, karena kan kita tidak perlu berkata-kata, tapi orang melihat gambar kiri kanan dengan tokoh-tokoh agama mereka, dengan kata-kata bijak mereka, dan itulah yang menjadi panutan kita ya menuju perdamaian bersama. Sip. Mansur Ahmad Maulana dulu, iya ada anaknya di sini. Dan pada waktu itu bersama-sama dengan suami saya merintis di sini, sepuh di sini, dan suami saya Pak Mansur. Pada saat itu Pak Dimiati yang dari Jawa, dulu beliau tinggal di Jalan Kembang, dan disitulah kami dibaiat di situ di Jalan Kembang tahun 80-an. Masuk di sini mulai banyak pengikut di sini, dan pada saat itu mereka masih sholat, segala kegiatan jemaat di rumah pada waktu itu, di rumah kami. Dan kebetulan di belakang ada aula kayak aula begini dan polos, jadi di situ kita sholat, di situ kita kegiatan dan Idul Adha, Idul Fitri, ada kegiatan jemaat di situ. Sampai pada waktu itu pernah datang sama-sama dengan kami Bapak
Ate Usup. Beliau di sini orang penting di Sulawesi Utara pada waktu itu. Dia menjabat sebagai Pak Ate Usup dulu. Kepala Balai Bahasa. Iya, di Balai Bahasa dulu di sini. Beliau berbaur dengan kami pada waktu itu. Dan banyak juga tetangga-tetangga kami di situ, di Tumpas, termasuk kepala Departemen Agama. Bapak siapa itu? Punya lahan. Beli Joni lahan sini. Sudah terbeli ini lahan. Jadi begitu suami saya bilang lebih baik ini lahan kalau kamu ikhlas hibahkan jo pak jemaat toh. Dan saya juga dengan spontanitas, oh iya jo kalau begitu hibahkan saja sama jemaat supaya kami ada tempat yang khusus, supaya kalau ada yang transit boleh cari ada rumah misi di sini toh Pak. Begitu masjid, begitu Pak, mulai membangun masjid kasihan di sini Pak. Suami saya bilang beli juga di atas. Tetangga itu juga punya yang ada beli di tanah ini. Beli lagi Pak di atas. Mulai lagi pelan-pelan kasihan Pak bangun lagi di atas. Sampai saat ini Pak masjid di atas. Pesan kami di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kami walaupun jemaat Ahmadiyah di sini dari kalangan luar juga, insya Allah marilah kita bersatu toh kedamaian toh Pak. Jangan ada permasalahan begitu, karena kita sama-sama umat Islam, umat beragama. Walaupun Pak kita di sini dianggap orang di sini dianggap barangkali ya Pak jauh dari Islam, tapi keyakinan kami Pak di sini tetap kami adalah Ahmadiyah yang sejati, Islam yang sejati. Insya Allah tuh Pak. Ya amin. Jadi tidak ada dusta di antara kita, Bapak. Marilah kita berbaur bersama-sama.